Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan inquiry dalam IPA. Ini udah materi pertemuan ketiga. Dan pertemuan ketiga ini kita membahas tentang tiga atau kedua ya? Kedua kayaknya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang metode ilmiah dalam sains ketiga ya. Metode ilmiah dalam sains. Nah, ini kelihatan nih di sininya third math ya. Oke. Nah, metode ilmiah dalam sains atau scientific method in science. Oke, kita tengok apa itu sains. Kemarin kita udah bahas bahwa sains itu salah satu definisi dari sains itu the intellectual and practical activity encompassing. Mana timer? Oke. Encompassing the systematic study, jadi studi yang sistematis. Jadi apa? Aktivitas intelektual dan praktis ya, yang ada, yang berisi systematic study, studi atau research atau pembelajaran atau yang sistematis of the structure and behavior of the physical and natural world. Jadi tentang struktur dan perilaku fisik dan perilaku alam. Nah, intinya perilaku alam. Through observation and experiment, lewat observasi dan eksperimen. Jadi itu adalah aktivitas intelektual. Sains itu adalah suatu aktivitas intelektual, praktikum, eksperimen, yang itu di dalamnya itu ada systematic study. Jadi systematic study of the structure. Jadi struktur tentang fenomena alam, tentang struktur dan fenomena alam. Yang itu dilakukan, systematic study-nya dilakukan melalui apa? Melalui observasi dan eksperimen. Melalui observasi dan eksperimen ya. Observasi dan eksperimen itu menurut kamus Oxford ya. Nah, kita perlu tahu juga nih, sebenarnya systematic study itu seperti apa. Nah, systematic study itu yaitu dalam bentuk metode ilmiah. Jadi, kerja atau aktivitas intelektual dari sains itu untuk mempelajari fenomena atau aktivitas alam, fenomena fenomena alam atau apa sesuatu yang dilakukan melalui observasi dan eksperimen, itu dilakukannya nggak sembarang observasi dan nggak sembarang eksperimen, tapi melalui studi yang sistematis. Artinya sistematis itu memang ada SOP-nya gitu, ada SOP-nya, ada panduannya, ada standar yang harus diikuti, ada SOP ya. Nah, SOP itu yaitu apa? Yaitu metode ilmiah ya. Metode ilmiah. Disebutnya metode ilmiah. Oke, berikutnya. Nah, latar belakangnya apa nih? Adanya berbagai perbedaan kesimpulan yang diperoleh para ilmuwan. Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gitu. Jadi ada eh, yang namanya pemikiran ya. Pemikiran kepala, banyak kepala, maka banyak pendapat, ya kan? Banyak, misalkan gajah nih, ya. Misalkan gajah. Ush, mana ini? Nah, misalkan gajah. Gajah. Apa itu gajah? Ini gajah. Eh, tipis sekali pemirsa. Cus gajah. Ada gajah. Hmm, kan gajah gini ya. Kan gini ya. Cus ekornya. Kan gini kan.
sekitar gini lah. Nah, jadi banyak kepala itu memiliki banyak pendapat. Misalkan orang buta ya. Misalkan ada orang buta nih. Ada orang buta ditanya, ini orang buta. Terus ada banyak orang buta. Pernah ya ngedengar analogi seperti ini kan? Ada banyak orang buta. Ini juga ada orang buta. Dekat bujur gajah. Ini ada orang buta dekat gading gajah. Nah, dari kelima orang buta ini ditanyakan, gajah itu seperti apa sih? Gajah itu seperti apa? Kata si orang buta ini, gajah itu panjang. Gajah itu kayak selang. Kata orang buta yang ini, gajah itu tajam. Gajah itu keras, kayak tulang. Kata orang buta yang ini, gajah itu kekar, kokoh. Suara ayam. Gajah itu kekar, kokoh, udah kayak tiang gitu. Kata orang buta yang ini, gajah itu apa? Mirip selang tapi kayak tali-tali itu mudah bergoyang gitu ya. Dan kata orang buta yang ini, gajah itu besar, gajah itu berdaging gitu ya. Nah, jadi masing-masing memiliki sudut pandang observasi yang berbeda-beda, itu bergantung dari pengalaman yang mereka alami, ya kan? Bergantung dari pengalaman yang mereka alami. Jadi ada yang mengalami bagian ini, bagian itu, dan juga bergantung dari pemikiran, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman dan kehidupan yang mereka telah jalanin. Nah, itu yang menyebabkan pandangan setiap orang itu berbeda-beda terhadap suatu objek observasi ataupun suatu objek eksperimen. Nah, hal itu yang menyebabkan pandangan atau pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu metode baku. Diperlukan suatu metode baku. Baku itu artinya dia nggak mudah berubah. Standar ya. Metode baku yang berlaku universal. Universal itu artinya siapa saja di dunia yang pakai metode baku itu maka sama gitu. Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diakui bersama. Jadi kalau misal menggunakan metode baku itu sama orang Madura ditemukan sesuatu dan diperoleh pendapat, dikemukakanlah pendapatnya berdasarkan metode baku yang dijalanin. Kemudian disampaikan ke orang Padang tentang pendapatnya tersebut dan diinformasikan juga metode baku yang dijalanin untuk memperoleh kesimpulan tersebut, maka itu akan diakui. Oh iya benar, metode orang Madura ini betul. Diakui oleh orang Padang, diakui juga oleh orang Sunda, diakui juga oleh orang Kalimantan, diakui juga oleh dunia internasional kalau menggunakan metode baku tersebut. Jadi dibutuhkan suatu metode baku agar kesimpulan yang dihasilkan itu adalah sama. Nah, jadi metode bakunya itu apa tadi? Metode bakunya itu adalah metode bakunya tadi apa? Metode bakunya yang kita sebut dengan metode ilmiah. Ya, metode bakunya yang kita sebut dengan metode ilmiah kayak gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan
pendapat setiap orang itu bisa berbeda-beda. Selain tadi secara logika, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pola pikir setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ada beberapa paham yang berkembang sehingga menyebabkan pemikiran atau pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Yang pertama itu adalah paham rasionalisme. Rasionalisme. Yang kedua adalah paham empirisme. Nah, rasionalisme itu dari kata rasional, kita tahu ya. Rasional itu pemikiran kan, pemikiran, ide, gagasan, rasional. Rasionalisme, isme itu adalah suatu paham, ya kan? Fanatisme, nasionalisme itu paham nasionalis. Fanatisme artinya paham fanatik ya. Terus komunisme berarti paham komunis. Liberalisme berarti paham liberal ya. Berarti isme itu paham. Nah, penalaran adalah sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan berasal dari bernalar. Berasal dari bernalar. Reason is the source of knowledge. Jadi penalaran, reasoning ya, reasoning itu penalaran. Is the source of knowledge. Jadi hasil pemikiran, bernalar, berlogika, itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Terlepas dari pengalaman manusia. Terlepas dari pengalaman manusia. Jadi apapun manusia itu, mau dia dari orang gunung, mau dia orang pantai, mau dia orang pasar ya, mau dia orang desa, mau dia orang kota, terlepas dari itu semua, yang penting adalah penalaran si orang tersebut. Jadi nggak berpikir dia berasal dari mana nih, nggak berpikir seperti itu. Yang diangkat di sini adalah rasionalismenya seperti apa, rasionalnya kayak gimana, penalarannya, pemikirannya seperti apa, dan cara dia berpikir akhirnya mengemukakan pendapat dan kesimpulan, itu yang diangkat. Itu adalah rasionalisme. Memang betul sebenarnya kalau misal kita tidak menggunakan logika, tidak menggunakan rasional, maka sulit untuk bisa menemukan suatu jawaban ya, karena pemikiran itu berasal dari pengalaman, sebenarnya pengalaman, pengetahuan, proses belajar dianya gitu. Nah, itu merupakan akan menghasilkan rasional. Rasionalnya apakah tajam ataukah tumpul? Nah, itu berdasarkan dari pengalaman yang dia peroleh. Gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan diperoleh dari pengalaman dengan panca indera untuk empirisme ya. Jadi pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman, diperoleh dari pengalamannya. Dengan panca indera. Jadi melibatkan apa? Melibatkan 5 panca indera ya kan. Berarti apa? Ada penglihatan, ada pendengaran, ada indera perasa, kulit ya kan, ada indera pengecap, bukan kecap tapi kecap ya, pengecap. Terus ada indera apa lagi? Penglihatan, penciuman ya, ada indera penciuman. Nah, ini 5 indera ini akan terlibat di dalam proses apa? Proses observasi, eksperimen, seperti itu ya. Proses observasi, eksperimen. Nah, oleh karena itu empirisme itu empirik, pengalaman empirik. Empirik itu artinya dia mengalami sendiri, real, fakta di lapangan. Nah, itulah empirik ya. Jadi pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman
dengan panca indera. Knowledge comes through experiencing with the sense. Misalkan anak kecil ya, anak kecil akan batita ya, batita umur 3 tahun ke bawah. Dia akan tahu bahwa makanan nih, misalkan dot ya. Dia tahu bahwa itu adalah dot dengan cara dia melihatnya. Kemudian dia merabanya, ya kan? Ini pulpen nih, dia tahu bahwa ini pulpen dengan cara melihatnya. Oh, ini pulpen. Udah gitu dia merabanya, pegang-pegang. Nggak cukup dipegang, tapi dia rasain juga. Dia jilat-jilat, ya kan? Dia jilat-jilat. Jadi dia melibatkan indera, semua inderanya dia libatkan untuk bisa mengenali suatu objek, sehingga dia akan mendapat pengetahuan tentang objek tersebut gitu ya. Nah, itu namanya paham empirisme. Nah, kita tengok lagi, ada beberapa orang yang dulu memang kepisah-pisah ya, antara orang-orang yang rasionalisme dengan orang-orang yang empirisme. Itu kepisah-pisah, beda dengan sekarang. Lah, kita pikir kan antara rasionalisme dengan empirisme itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Orang berpikir rasional karena dia mengamati, karena dia mengalami. Akhirnya dia berpikir rasional. Ada orang-orang yang filsafat ya, kita tahu orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat itu kan hanya berpikir. Misalkan eh, John Dalton ya. John Dalton itu hanya berpikir. Dia nggak melakukan empiriknya, pengalaman empiriknya nggak ada. Karena dia menemukan atom, mengembangkan konsepsi atom ya. Mengembangkan konsepsi atom itu. Just geser John Dalton. Dia Dalton. Dia mengembangkan konsepsi atom itu sebagai suatu partikel terkecil. Itu bukan gara-gara empirik, bukan gara-gara dia bereksperimen. Atau tahun-tahun before century, gimana caranya dia bereksperimen, mikroskop aja belum ditemukan ya kan. Tapi dia mengemukakan beberapa teori bahwa atom itu merupakan partikel terkecil yang nggak bisa dibelah-belah lagi ya. Nah, itu merupakan orang-orang rasionalisme. Jadi orang-orang yang hanya berpikir. Penting memang, kalau misal nggak ada pemikir-pemikir seperti itu, maka nggak akan terbuka yang namanya pandangan atau cakrawala gitu. Jadi dari pemikiran-pemikiran itu ngahayal ya, intinya ngahayal. Jadi dari berhayal itu kita bisa, oh ya juga, benar juga nih, kenapa nggak dicoba gitu. Jadi bukan hanya pengalaman empirik, pengalaman rasional pun itu sangat penting. Pengalaman pemikiran, bereksplorasi, ngebayangin, berimajinasi di dalam dunia hayal. Nah, itu merupakan suatu yang penting gitu untuk bisa menemukan suatu ide, gagasan. Ingat cerita benzena ya. Benzena itu, struktur benzena itu ditemukan gara-gara si penemunya itu bermimpi. Bermimpi gimana? Bermimpi ular dia ngigit ekornya sendiri, sehingga ditemukanlah struktur benzena gitu. Segi 6 ya. Nah, itu dari hasil pemikiran, bukan dari hasil eksperimen, bukan pengalaman empirik yang dia peroleh, tapi dari rasional. Gitu ya, mantap ya. Nah, ada beberapa tokoh rasional ya. Salah satunya René Descartes ya. René Descartes. Selain itu ada lagi nih, selain René Descartes ada siapa lagi nih? Ada Baruch de Spinoza, Gottfried Leibniz ya. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh eh, tokoh-tokoh rasionalisme. Nanti coba cari ya. Eh, René Descartes, ada Baruch de Spinoza, Baruch de Spinoza, Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza. Wow, Baruch de
Spinoza. Kemudian ada Gottfried Leibniz. Nanti kalian bisa cari di Wikipedia atau di Mbah Google ya, Mbah Google serba tahu. Yes. Oh, nggak bisa dipaste saudara sejarah. Gottfried Leibniz. Fried. Nah, ini mirip-mirip fried chicken. Leibniz. Ya. Gottfried Leibniz. Nah, oke. René Descartes, Gottfried Leibniz, dan Baruch de Spinoza, ya, dan lain-lain banyak lah sebenarnya ya. John Dalton yang saya sebutkan tadi pun sebenarnya itu tokoh-tokoh rasionalisme ya, cuman nggak disebutkan di sumber yang saya dapat. Nah, masalah rasionalisme ini sukar mendapatkan konsensus tentang kebenaran. Yang benar bagi si A belum tentu benar bagi si B gitu. Kata si Dalton itu, atom itu adalah partikel terkecil, tapi itu nggak diakui oleh orang-orang ya kan. Baru beberapa ratus tahun baru diakui. Dari before century sampai 1000 tahun 1800 baru 1800 1700 itu baru diakui oleh Thomson bahwa ya oleh para penemu atom ya, bahwa itu atom memang merupakan partikel terkecil gitu, partikel terkecil karena diteliti lagi. Atom memang sih atom bisa dibilang partikel terkecil, tapi Thomson menemukan lain ya. Dia menemukan bahwa Thomson itu atom itu seperti kue kismis, mana elektronnya itu seperti kismis dan protonnya itu seperti kue ya. Seperti itu. Ada Thomson, ada Rutherford ya kan, ada Niels Bohr yang kita tahu ya. Nah, kemudian rasionalisme dapat menyebabkan solipsisme, pengetahuan yang benar menurut anggapan masing-masing. Gimana gue gitu ya, namanya solipsisme itu ya. Jadi sekahayang gitu ya, maksudnya artinya ya tadi gimana gue aja. Gue lakukan apa yang gue suka gitu ya. Kayak gitulah intinya ya. Jadi kalau kata si A bener, terus si B atau si C, si D bilang atau mayoritas bilang bahwa pendapat si A ini salah, maka nggak peduli ya. Yang penting menurut si A pendapatnya adalah benar. Nah, itu ya namanya solipsisme. Jadi akhirnya muncul banyak sekali pemikiran di situ. Karena apa? Karena ya masing-masing pemikiran kan beda-beda, otaknya beda, pengalaman hidupnya beda. Orang kembar sekalipun yang pernah saya bilang ya kan, itu nggak ada kembar identik, walaupun kembar identik cowok-cowok cewek-cewek, tapi pas udah tuanya kan selera terhadap lawan jenis kan berbeda ya. Gawat juga kalau misal selera terhadap lawan jenisnya sama, gawat ya. Karena apa? Ya, pengalaman kan berbeda. Kadang-kadang si kalau udah SMP atau SMA kamar udah mulai berbeda, udah gitu cat temboknya beda ya kan, walaupun kembar tapi yang satu suka cat tembok warna merah, yang satu suka cat tembok warna pink gitu. Nah, itu pengalaman akhirnya menghasilkan pemikiran atau perkembangan otak yang juga berbeda nantinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya apa intinya, kalau kita ingin mendapatkan pola pikir yang bagus, maka konsumsi atau aktivitas kita, misalkan interaksi kita dengan buku, dengan TV, dengan radio, dengan teman-teman, itu harus mendapatkan asupan-asupan yang bagus. Sehingga pola pikir kita pun akan menjadi
positif gitu. Kenapa pola pikir kita menjadi negatif? Karena kita sering kali berinteraksi dengan sesuatu yang negatif, misalkan sosmed, dengan TV, film-film yang nggak bagus gitu ya, terus dengan internet, terus dengan bahan bacaan pun yang negatif-negatif. Pada akhirnya apa? Otak kita pun jadi rusak gitu. Jadi apa yang sering kita baca itulah diri kita. Apa yang sering kita tonton itulah diri kita gitu. Jadi suka nggak suka, interaksi kita dengan sesuatu itu akan berbuah pola pikir yang berbeda gitu, signifikan dengan kita yang kemarin, kita yang lusa kemarin gitu. Jadi harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena itu akan menghasilkan pola pikir yang berbeda signifikan dengan yang diharapkan, atau mungkin akan menjadi jauh lebih baik dari apa yang diharapkan. Itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Nah, itu adalah rasionalisme ya. Apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan pola pikir tertentu tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Uh, Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is present, ya kan? Hari ini tuh hadiah. Oleh karena itu maksimalkan hari ini untuk bisa menghasilkan mystery box di masa depan yang indah gitu ya. Asik. Alright. Oke. Next. Itu adalah rasionalisme. Sekarang gimana dengan pandangan empirisme ya? Empirisme merupakan lawan dari rasionalisme. Pengetahuan tidak secara a priori dalam benak kita, melainkan harus diperoleh dari pengalaman ya. Tidak diperoleh secara a priori, melainkan harus diperoleh secara pengalaman. Oke. Nah, jadi seperti ini. Dalam pandangan empirisme, ini lawan dari pemikiran. Jadi pengetahuan itu nggak cuman mikir-mikir aja ya dalam benak kita gitu, tapi harus diperoleh dari pengalaman a posteriori. Jadi diperoleh dari pengalaman. Tokohnya siapa? Francis Bacon. Bacon, bukan daging ya, Bacon. Pelopor kaum empirisme. Semua kekacauan dalam ilmu disebabkan manusia terlalu mendewakan kekuatan berpikir dan melupakan alam yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang benar. Jadi ada juga Tuhan diri sendiri ya, hati-hati itu. Jadi menurut kita benar, menurut orang lain salah. Dunia seperti milik kita berdua, yang lain kontrak. Nah, itu yang namanya rasionalisme. Kenapa bisa seperti itu? Racun pemikiran ya. Racun dari hawa nafsu. Ya, racun dari hawa nafsu. Jadi hasil dari pemikiran, jadi ada beberapa manusia yang terlalu mendewakan pemikiran. Jadi pemikirannya itu adalah the best of the best gitu ya. Jadi yang lain tuh salah. Saya tuh yang benar. Ada orang yang nasihat psikologi itu kita harus open minded ya kan, open minded, berpikiran terbuka dari apa? Menerima kritik dari orang lain. Ada orang-orang yang nggak menerima kritik dari orang lain kan, artinya apa? Dia nggak open minded kalau nggak menerima kritik dari orang lain. Dikritik sakit hati, dikritik kecewa gitu, dikritik malah marah. Artinya apa itu? Artinya dia adalah aliran rasionalisme ini. Jadi mendewakan pemikirannya, mendewakan dirinya sendiri. Nah, mendewakan bahwa pemikirannya itu yang benar. Walaupun memang mungkin salah, tapi aku nggak peduli. Yang penting gue bener gitu. Nah, itu adalah mendewakan pemikirannya sendiri. Jadi orang-orang yang saking pinternya, maka dia
ngerasa bahwa ya dia yang benar gitu ya. Nah, itu eh, kadang ada sebutan para ahli kitab ya. Ahli kitab itu orang-orang yang pinter sampai-sampai dia nggak mau menerima pendapat orang lain, apalagi dari anak kecil ya, dari anak kecil, dari orang miskin. Lah, orang miskin ngapain nasihatin saya ini udah banyak pengalaman, nah saya ini udah banyak belajar. Nah, akhirnya apa, nggak menerima nasihat dari orang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan mendewakan kekuatan berpikir ya. Jadi pemikirannya itu didewakan, dituhankan ya, dan melupakan alam yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang benar. Jadi alam itu enggak egois ya. Alam itu lepas dari keegoisan. Oleh karena itu alam hanya membeberkan apa adanya. Kalau misalnya ini layak banjir, maka banjirlah. Kalau ini memang layak meletus, maka meletuslah gunung ya. Kalau ini layak angin, maka anginlah besar, angin ribut, topan ya kan. Kalau ini layak hujan, maka hujanlah gitu. Jadi nggak ditahan-tahan. Alam itu nggak munafik. Oleh karena itu alam itu polos apa adanya. Kalau memang rusak, maka rusaklah gitu. Bumi semakin hancur atau bumi semakin rusak. Lagi di luar rusak. Bumi semakin rusak. Oleh karena itu kayaknya di luar deh. Main di luar, naik sepeda. Nah, bumi semakin rusak. Nah, itu karena perbuatan manusia. Jadi bukan bumi yang membenci manusia, tapi justru manusia yang merusak bumi sehingga kondisi bumi itu menjadikannya tidak bersahabat lagi, ya kan? Banjir di mana-mana, gempa bumi, oh apa angin ribut, topan, badai kayak gitu macam-macam. Ya. Karena apa? Karena alam itu apa adanya. Bukan alam membenci kita, tapi alam membuat dirinya sendiri bersikap atau bertindak apa adanya karena kondisinya yang seperti itu gitu ya. Jadi alam menjadi sumber ilmu untuk manusia, menjadi sumber ilmu untuk manusia. Jadi eh, kalau fakta itu nggak bisa dirubah ya. Misalkan ini pulpen, maka setiap orang yang melihat tahu bahwa oh ini tuh pulpen. Terus ini adalah gelas, maka setiap orang yang lihat pun tahu bahwa ini adalah gelas dan di dalamnya ada air yang kita bisa minum. Kita bisa minum sehingga menghilangkan rasa haus gitu ya. Nah, setiap orang tahu bahwa ini air dan itu bisa menghilangkan rasa haus. Setiap orang tahu ada makanan kita makan bisa menghilangkan rasa lapar. Nah, itu adalah alam. Apa adanya. Apa adanya. Permasalahan yang muncul apa nih? Masalah dalam pendekatan empirisme. Masalah dalam pendekatan empirisme, gejala dari pengalaman baru perlu memiliki arti jika kita memberikan penafsiran terhadap gejala itu. Jadi kalau ini air setiap orang pasti tahu bahwa ini air. Tapi kalau misal air kita campurkan dengan garam, ya, kita campurkan dengan garam, akhirnya terlihat fenomena, wah, garamnya hilang. Apalagi kalau misal airnya tuh air panas, waduh, garamnya hilang. Nah, setiap orang ini fenomena baru nih dalam pengamatan ya, dalam fenomena alam yang terjadi. Garam terlarut di dalam air. Apa yang terjadi sebenarnya?
apakah garamnya menghilang, ya, partikel garamnya jadi menghilang, ataukah partikel garamnya itu jadi mengecil, jadi kecil-kecil sehingga sampai nggak kelihatan, sampai pecah-pecah gitu kan. Apakah si partikel garamnya itu terpecah-pecah sehingga dikelilingi oleh molekul-molekul air. Nah, itu kan jadi macam-macam ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan suatu observasi, suatu eksperimen. Dari pemikiran-pemikiran itu, itulah orang-orang rasionalisme. Orang-orang rasionalisme berpikir, membayangkan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, itu orang-orang rasionalisme. Charles Darwin, tanpa penafsiran, alam akan mendustai kita. Nah, jadi harus ada reasoning ya. Harus ada penafsiran. Ditafsirkan. Ditafsirkannya itu ya jelas ilmu dong ya. Nah, pendekatan empiris pun gagal dalam menemukan pengetahuan yang benar. Nah, jadi nggak cukup ternyata orang-orang empiris. Karena butuh penafsiran, butuh orang-orang rasionalis ya, rasional, butuh logika, butuh rasional, butuh pemikiran, butuh ngebayangin, butuh berimajinasi, butuh berhayal. Nah, cuman kan rasional itu pemikiran yang kadang-kadang orang-orang empiris nggak percaya dengan yang namanya rasional, ya kan? Karena apa? Pemikiran itu berbeda-beda. Jadi dibilang, jadi nanti ayah lagi ngajar. Dibilangnya bahwa kata orang-orang empiris, kacau nih. Kalau misal mengandalkan pemikiran, manusia itu ada manusia yang mendewakan pemikiran. Jadi sehingga muncul yang namanya solipsisme, ya kan? Nggak percaya dengan yang namanya pemikiran. Jadi itu adalah cara berpikir orang-orang empiris. Orang-orang empiris hanya bereksperimen dan bereksperimen, tapi nggak pakai rasional gitu. Pada akhirnya jadi nggak bisa menafsirkan. Pada akhirnya pendekatan empiris jadi gagal dalam menemukan pengetahuan yang benar. Nah, akhirnya nggak cukup hanya empirisme, tapi orang-orang empiris butuh rasional. Jadi oleh karena itu rasionalisme harus digabungkan dengan empirisme. Rasionalisme harus digabungkan dengan empirisme. Rasionalisme dan empirisme bergabung. Ya, rasionalisme dan empirisme harus digabungkan. Gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris membentuk metode keilmuan yang handal, yaitu metode ilmiah, ya. Jadi scientific method itu, metode ilmiah itu merupakan gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Pada akhirnya rasionalisme dan empirisme akan menghasilkan scientific method. Menghasilkan apa? Ini merupakan metode ilmiah. Joint venture ya. Ini merupakan metode ilmiah. Nah, kayak gitu. Jadi rasionalisme dan empirisme merupakan metode ilmiah, scientific method, menjadi suatu pendekatan yang handal. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren, konsisten dengan sistem pengetahuan yang telah tersusun dan logis mengikuti kaidah logika. Jadi koheren. Ada divergen, ada konvergen. Koheren itu terfokus ya. Terfokus di jalan yang lurus. Konsisten
dengan sistem pengetahuan yang telah tersusun. Jadi mengikuti pengetahuan-pengetahuan yang telah ada, mengikuti hasil produk dari orang-orang rasionalisme yang udah ada gitu. Jadi dari buku-buku, dari literatur-literatur, jadi dia berpikir si orang-orang rasionalisme udah gitu kemudian disinkronize ya dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah ada. Berpikir, ngehayal, berimajinasi tentang fenomena alam yang dia lihat, kemudian disinkronisasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang udah ada. Nah, itulah yang namanya rasionalisme, ya. Koheren dan logis, mengikuti kaidah logika, masuk ke akal gitu. Nggak mungkin air dari bawah naik ke atas, kecuali kalau misal pakai pompa. Kalau misal air dari bawah naik ke atas, itu kan nggak masuk akal ya, karena air ditarik oleh gravitasi gitu. Nah, itu yang mengikuti kaidah logika ya, seperti itu ya. Kemudian empirisme memberikan kerangka pengujian. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Empirisme memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Benar secara keilmuan berarti didukung oleh fakta-fakta empirik ya. Jadi bukan hanya melalui literatur, bukan hanya lewat pemikiran, daya hayal aja, tapi juga dibuktikan secara pengalaman empirik. Wah, ini nih garam terlarut di dalam air. Ini kata logikanya mungkin sepertinya ini molekul-molekul garam ini akan terurai sehingga ya akan dikelilingi oleh molekul-molekul air. Nah, dari situ langsung diuji berdasarkan kelistrikannya. Wow, ternyata konduktivitasnya tinggi. Artinya apa? Ionisasinya tinggi ini. Jadi si Na plus dengan Cl- benar-benar terionisasi sempurna. Akhirnya apa? Menghasilkan suatu konduktivitas yang tinggi. Itu berdasarkan fakta-fakta empirik. Jadi bukan berdasarkan hanya pemikiran aja gitu ya. Gitu, pemirsa. Oke. Fakta empirik. Fakta empirik. Rasionalisme, empirisme. Tadi empirisme itu tokohnya apa? Francis Bacon. Terus kalau rasionalisme itu René Descartes, Leibniz ya, sama siapa tadi? Nah, kemudian suatu proses keilmuan untuk memperoleh metode ilmiah nih, definisinya kali ya. Suatu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Nah, ini bukti fisis ini artinya apa? Bukan. Fakta empirik ya. Fakta empirik. Fakta empirik. Fakta empirik itu fakta yang ada di lapangan berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil eksperimen. Jadi langsung gitu, memantau ke lapangan. Itu yang namanya empirik ya. Suatu keilmuan yang diperoleh untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis. Secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Nah, ada diagram metode keilmuan. Diagram metode keilmuan. Nah, ini dari sumber yang berbeda ya. Ini langkah-langkah metode ilmiah, tahapan metode ilmiah. Nah, diagram metode keilmuan. Nah, kayak gini lah. Jadi sampai didapatkan suatu ilmu ini kayak gini. Jadi awalnya dari rumusan masalah. Ada masalah nih. Ada masalah, kemudian disusunlah kerangka enggak langsung sini itu ya. Disusunlah hipotesis. Wah, ada masalah. Kira-kira jawabannya apa ya? Mungkin ini atom nih kayaknya. Oh, ada masalah nih. Masalah apa nih?
ini nih garam kok bisa hilang ya, padahal pasir dimasukin nggak hilang. Begitu juga dengan gula pasir, nggak langsung hilang, tapi garam langsung hilang. Kenapa ini? Nah itu masalah. Langsung berhipotesis, wah ini kayaknya jadi mengecil nih, partikel-partikel garamnya terpecah-pecah sehingga jadi nggak kelihatan. Oh kan kayak gitu ya. Itu adalah hipotesis. Kemudian langsung diuji. Jawaban sementara yang tadi diuji menggunakan konduktivitas, ya. Diuji menggunakan penjemuran, ya, dijemur. Kira-kira kalau misal airnya diuapkan apa yang terjadi? Kayak gitu. Kemudian setelah diuji, oh ternyata sesuai dengan hipotesis jawaban sementara. Oh iya bener nih. Ini eh, partikel dari garamnya semakin kecil setelah dilarutkan ke dalam air. Oh artinya setelah diuji, hipotesis ini diuji ya. Setelah diuji, oh ini sesuai, sinkron. Sinkron, sama ya. Sama. Sama antara hipotesis jawaban sementara dengan hasil pengujian. Jadi akhirnya hasil pengujian atau hipotesis itu diterima. Diterima. Sehingga kalau misal udah hasil pengujiannya udah diterima, cocok dengan hipotesis, maka dibukukan menjadi suatu hasanah ilmu pengetahuan yang baru. Jadi bukan hanya berdasarkan pemikiran doang. Kalau cuman sampai sini, itu namanya rasionalisme. Kalau cuman sampai sini. Tapi kalau misal ada pengujian hipotesis, maka ini mulai masuk empirisme. Karena langsung dicek di lapangan ya kan. Wah, cocok nih antara rasionalisme dengan empirisme, maka hipotesis diterima. Jadilah hasanah pengetahuan yang baru. Nah, kemudian kalau misal rumusan hipotesis udah gitu diuji, ternyata nggak cocok nih, versus antara hipotesis dengan hasil pengujian ternyata beda, bentrok. Nah, akhirnya lanjut nih, harus disusun kerangka berpikir yang baru. Susunlah kerangka berpikir yang baru. Dari kerangka berpikir yang baru, maka lanjut lagi kira-kira jawaban sementaranya kayak gimana. Jadi studi literatur lagi, studi literatur sehingga muncul suatu kerangka atau pemikiran yang baru, maka dirumuskanlah hipotesisnya. Rumuskan hipotesis. Langsung diuji lah lagi hipotesisnya, akhirnya ditolak lagi, susun lagi. Tolak lagi, susun lagi. Nah, kayak gitu. Jadi, hasanah pengetahuan ilmiah ini bukan solipsisme lagi ya. Bukan berdasarkan kata si A benar udah si A benar gitu, walaupun si B itu udah mengkritik membabi buta gitu, tapi eh, ini bisa diakui, dipertanggungjawabkan karena apa? Karena udah diuji, udah berdasarkan fakta empirik yang ada di lapangan, fenomena alam. Karena fenomena alam yang tadi saya bilang ya, alam itu polos. Kalau misal kasih perlakuan ini maka dia akan gitu, kasih dicepret maka dia akan sakit, dibelai-belai maka dia akan senyum-senyum, kayak gitu loh fenomena alamnya. Nah akhirnya apa, akhirnya kita peroleh nih, ini maksudnya beda deh. Nah ini yang satu dari Sumantri ya, kelihatan ternyata nyelip. Udahlah, dari Sumantri 2009. Nah, akhirnya kita peroleh bahwa metode ilmiah itu awalnya dari ngerumusin masalah dulu. Kemudian bikin kerangka berpikir. Nyusun kerangka berpikir, udah gitu untuk bisa diajuin ke hipotesis. Ada juga langsung hipotesis tadi ya. Tapi sebenarnya sebaiknya memang susun kerangka berpikir dulu, kemudian lanjut hipotesis. Karena biar hipotesisnya nggak asal jadi gitu kan. Kalau hanya langsung hipotesis, ya artinya kan hanya berdasarkan pemikiran dan pengalaman doang, bukan berdasarkan
studi literatur ya. Kemudian barulah dirumuskan hipotesis, kemudian diuji nih hipotesisnya. Ini perumusan hipotesis ini rasionalisme ya kan, rasionalisme. Dan kemudian untuk uji hipotesis ini empirisme. Alright pemirsa. Nah akhirnya disimpulkan dari kesimpulan ini bisa diterima. Kalau diterima ini akan menjadi suatu hasanah keilmuan yang baru ya kan. Ada juga ditolak pun sebenarnya akan menjadi satu hasanah keilmuan yang baru ya, karena jadi data penelitian. Jadi data nih, data bahwa kayak misalkan Thomas Alva Edison ya, dia melakukan suatu percobaan sampai 99 kali 99 kali kalau salah ya. Dan yang ke-100 itu dia berhasil. Nah dia nggak akan bisa berhasil nih, Thomas Alva Edison nih. Jadi ibaratnya orang udah menggali nih, udah menggali timbunan tanah, gali terowongan terus, udah ngegali panjang untuk bisa menemukan harta karun ya. Tapi kalau misal dia berhenti, maka dia nggak akan pernah menemukan harta karun. Jadi udah 99 kali cangkul, padahal tinggal nyangkul yang ke-100 untuk bisa menemukan harta karun. Tapi dia quit ya, dia berhenti, maka dia nggak akan menemukan harta karun ini. Nah oleh karena itu bola lampu yang sekarang ya, LED, bumi bisa bercahaya di malam hari, itu nggak akan bisa, bumi itu nggak akan bisa bercahaya kalau Thomas Alva Edison itu berhenti di percobaannya yang ke-100 atau di percobaannya yang ke-99. Padahal kalau misal dilanjut sampai percobaan ke-100, maka dia bisa menemukan bola lampu yang menerangi dunia sampai sekarang. Kayak gitu. Nah itu merupakan pengalaman ilmiah. Jadi 99 kali ini merupakan suatu ikhtiar ya, memang ikhtiarnya seperti ini. Jadi ini sesuatu yang harus dilakukan gitu. Ibaratnya Siti Hajar ya, Siti Hajar nih, Siti Hajar bayinya Ismail berlari dari Safa ke Marwah, dari Bukit Safa balik lagi ke Bukit Marwah, sampai 7 kali balikan ya kan, sampai 7 kali balikan. Tapi ternyata airnya tuh muncul di sini, bukan di Safa, bukan juga di Marwah. Tapi kalau misal Siti Hajar itu tidak melakukan ini, maka air tidak akan muncul di sini. Gitu lah ibaratnya ya. Jadi yang namanya usaha itu, data itu perlu dilakukan untuk bisa menghasilkan agar kegagalan-kegagalan itu tidak terulang kembali, sehingga menjadi data informasi untuk orang lain yang melakukan penelitian yang sama, melakukan hal yang sama, seperti itu ya. Alright, lanjut sini pemirsa. Oke. Minum dulu pemirsa. Nah, kemudian ada lagi nih pendapat Syukri 2099. Jadi langkah-langkah metode ilmiah itu ada pengamatan, hipotesis. Pengamatan berarti ngelihat masalah kan, observasi ya, langsung hipotesis, ujilah hipotesisnya, kemudian tarik kesimpulan, bikin laporan, jadilah suatu hasanah keilmuan.
yang akhirnya kita nikmati sampai sekarang ya. Jadi kita dapatlah ilmu kimia, biologi, fisika. Kita nggak perlu repot-repot gitu untuk bereksperimen dulu gimana sih klorofil itu seperti apa. Tapi kita udah bisa langsung baca bukunya sehingga usaha kita bisa lebih singkat gitu. Untuk bisa mendapatkan ilmu itu jadi lebih singkat. Karena kita melanjutkan estafet yang udah dijalankan oleh para ilmuwan terdahulu ya. Pengamatan. Target dari pengamatan ini adalah ditemukannya masalah. Nah, pengamatan. Jadi ditemukannya masalah istilahnya apa? Targetnya itu artinya dia merumuskan masalah. Kemudian data yang diperoleh dari pengamatan bisa kualitatif, bisa kuantitatif, ya. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif maka hanya observasi aja. Wih, garam hilang nih. Kalau kuantitatif berarti 2 sendok, 1 sendok hilang. Masukin 2 sendok masih ada. Masukin 3 sendok masih ada, jadi numpuk. Itu kuantitatif. Kuantitatif banyaknya ya. Kemudian informasi yang diperoleh dapat berupa angka, lambang, persamaan, dan satuan. Ya, informasinya bisa berupa apapun. Yang penting hasil pengamatan dapat suatu rumusan masalah. Hal ini memudahkan upaya komunikasi tentang permasalahan yang nampak kepada para ilmuwan lainnya. Misalkan kita nggak bisa kerja sendiri dong ya untuk bisa memecahkan masalah ini. Oleh karena itu kita bicarakan nih, woi, saya menemukan bahwa ini garam kok bisa hilang ya. Hilang gimana, Dit? Hilang. Jadi kalau misal satu sendok dimasukin, hilang. 2 sendok dimasukin, ada. 3 sendok dimasukin, makin numpuk. Oh, gitu ya. Jadi para peneliti lain pun mengetahui bahwa oh kalau misal udah 2 sendok udah mulai nggak penuh gitu. Nanti saya lagi ngejar. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya hipotesis. Hipotesis. Langkah berikutnya setelah pengamatan dapat rumusan masalah, kemudian kita lanjutkan ke hipotesis. Hipo itu sebelum. Kayak saya kira badak hipo itu ya. Tesis itu adalah pernyataan atau pendapat. Kalau skripsi apa ya? Hipotesis berarti suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan itu belum diketahui kebenarannya. Jadi saat diungkapkan itu belum tahu nih, benar gitu. Karena apa? Karena itu merupakan hasil rasionalisme, hasil pemikiran aja. Hasil pemikiran, hasil data pengamatan, lalu dipikirkan. Nah, kemudian hipotesis dapat disebut juga jawaban sementara. Kenapa sementara? Karena ini adalah hasil pemikiran. Hasil pemikiran ya. Karena ini adalah hasil pemikiran aja. Jadi belum tentu benar. Karena kalau misal dipastikan benar, itu jadinya rasionalisme, jadinya solipsisme. Jadinya muridnya René Descartes ya. Muridnya Francis Bacon, bukan. Muridnya Leibniz ya. Nah, kemudian hipotesis itu bertujuan untuk menentukan arah sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, yang tadi saya bilang, orang-orang empirisme itu nggak bisa bekerja kalau misal tidak melakukan penafsiran. Oleh karena itu dia butuh orang-orang rasionalisme. Dia butuh rasional, bukan orang-orang rasional aja. Tapi orang-orang empirisme itu pun harus melakukan suatu penafsiran, memperkirakan, membayangkan, menghayal, ya. Kira-kira jawabannya kayak gimana? Mungkinkah kayak gini? Mungkinkah kayak gini? Baru nanti diuji secara empirik, observasi dan eksperimen, ya. Agar apa? Agar terarah gitu. Niat sholat zuhur, ternyata 3 rakaat. Kan
nggak terarah. Kenapa? Lupa. Jadi kita tahu kalau misal sholatnya salah. Karena apa? Niatnya sholat zuhur 4 rakaat. Ternyata yang terjadi adalah 3 rakaat. Coba kalau misal tidak melakukan niat, tidak melakukan rasionalisme, langsung aja sholat 4 rakaat. Entah sholat apa. Gitu ya. Kemudian melakukan pengujian hipotesis. Melakukan pengujian hipotesis. Bukan hipotalamus ya. Atau hipoalergik. Oke. Pengujian hipotesis. Udah nih dapat kelihatannya kayak gini nih. Udah gitu lakukanlah suatu diuji nih hipotesisnya. Diuji hasil pemikirannya ini diuji. Biar apa? Biar standar alam. Karena alam itu nggak bisa ditipu kan. Alam kalau diperlakukan baik maka dia akan baik, diperlakukan buruk maka dia akan buruk, kayak gitu. Beda dengan pemikiran ya, pemikiran tidak ada standarnya pemikiran. Oleh karena itu diuji melalui suatu eksperimen atau observation ya, eksperimen atau observasi. Kumpulin data-datanya, lakukan percobaan atau penelitian. Pada kenyataannya terkadang tahap pengujian hipotesis bisa sesuai dengan hipotesis, bisa juga tidak. Bisa diterima, ya kan, diterima. Bisa juga ditolak. Gitu. H1 H0, H1 diterima atau H1 ditolak ya. Kemudian ditarik kesimpulan. Tarik kesimpulan kalau misal diterima kayak gimana, ditolak kayak gimana yang tadi ya. Ini hanya ulangan aja. Penarikan kesimpulan merupakan jawaban dari hasil uji hipotesis. Kesimpulan yang diambil dapat sesuai dengan hipotesis, bisa juga enggak. Kalau kesimpulan sesuai dengan hipotesis, maka kesimpulan bisa jadi teori, bisa jadi suatu hasanah keilmuan yang baru. Udah fix nih, dibukukan. Karena apa? Rasionalisme dengan empirisme itu sama ya. Jadi empirisme hasil dari rasionalisme. Rasionalisme didasarkan atas empirisme. Jadi udah disepakati oleh para ilmuwan, maka dibukukan jadi suatu keilmuan yang baru yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Gitu. Jika kesimpulan tidak sesuai dengan hipotesis, maka kesimpulan tersebut akan menjadi data pengamatan baru yang bisa jadi membantah teori. Nah, yang tadi saya bilang, 99 kali percobaan itu bisa menjadi suatu data ya, bisa menjadi suatu data. Ternyata loh kok tidak sesuai hipotesis ya, udah gitu cobain yang ke 100, ternyata masih nggak sesuai hipotesis. Wah, ini berarti hipotesisnya salah, jawaban sementaranya salah. Ini jawaban sementara dari mana? Ternyata jawaban sementaranya dari studi literatur. Artinya studi literaturnya salah. Artinya teorinya, teori-teori yang bertebaran di jagat dunia maya atau dunia nyata itu bisa dibantah ya. Ini namanya membantah teori. Kok bisa teori dibantah? Iya, karena teori adalah buatan manusia. Beda dengan Quran nggak bisa dibantah ya pemirsa. Maaf KT. Nah, teori merupakan suatu model atau cara dalam melihat sifat yang digunakan untuk menjelaskan dan membuat perkiraan lebih jauh tentang fenomena alam. Nah, karena teori itu berdasarkan dari suatu eksperimen, suatu metode ilmiah, ya kan? Nah, akhirnya ditemukan suatu teori. Saat ketemu dengan fenomena alam yang mirip, maka teori itu bisa diangkat untuk bisa memperkirakan efek dari fenomena alam itu seperti apa ya. Jadi dampak dari fenomena alam yang terjadi itu bisa diantisipasi. Karena apa? Paham teori ya. Paham teori yang berasal dari metode ilmiah itu tadi. Nah, yang tadi kalau misal ditolak, wah teori ditolak nih, teori udah baku dipakai oleh banyak orang, teori tentang Darwinisme ya. Oh ternyata
salah nih kata si uh, Harun Yahya ya. Gimana nih? Muncul namanya falsifikasi. Karl Popper. Pengujian hipotesis sebagai proses falsifikasi dengan mencari bukti yang kontra. Kontra, bukti yang menolak, berbeda dengan teori gitu ya, kontra. Ada pro, ada kontra ya kan. Pengujian hipotesis jadi dimulai dari uji hipotesis nih sebagai suatu proses falsifikasi dengan mencari bukti yang kontra. Kan tadi ada diterima ya, ada yang sesuai dengan hipotesis, ada yang ditolak. Ditolak itu artinya beda nih dengan hipotesis. Nah, bukti yang ditolak ini yang di bold ya, yang ditebelin. Wah, bisa ditolak, coba lagi. Wah, ternyata nggak sesuai dengan teori. Udah 3 kali nggak sesuai dengan teori. Biasanya triangulasi ya. Kalau misal melakukan percobaan, jadi nggak cukup sekali, tapi setidaknya minimal 2 kali, lebih bagus 3 kali. Ya, 3 kali ternyata ditolak, maka angkatlah suatu teori yang baru. Wah, ini teori ini salah nih. Nah, satu bantahan saja cukup untuk menggugurkan teori. Bisa ya sebenarnya. Setiap pernyataan teoritis harus disusun sedemikian rupa sehingga seluas mungkin terbuka untuk perbaikan-perbaikan. Jadi yang kita temukan itu harus dituliskan. Emang caranya kayak gimana? Metode yang kita lakukan gimana? Sehingga berbeda banget dengan teori gitu. Jadi satu kali memang bisa ya, tapi khawatir ada langkah yang salah, prosedur yang salah, seharusnya airnya bersih, seharusnya gelas yang dipakainya bersih, tapi ternyata ada kuman-kuman bakteri gitu kan, akhirnya menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, bisa jadi oleh karena itu sebaiknya bukan hanya sekali tapi 2 atau 3 kali, rata-rata 3 kali yang aman gitu ya, triangulasi. Nah, jadi hasil laporannya itu harus disusun, akhirnya bisa dikonsumsi oleh orang lain dan paham. Ternyata begini, akhirnya bisa ditolak ya, bisa tidak sesuai dengan teori kayak gitu. Nah, penutup, metode ilmiah adalah penting bukan hanya dalam penemuan discovery pengetahuan, melainkan juga dalam mengkomunikasikan pengetahuan ilmiah, penemuan ilmiah. Laporan penelitian ilmiah perlu sistematis, yang tadi biar bisa dimengerti oleh orang lain. Selain itu, metode ilmiah harus bersifat eksplisit ya. Eksplisit itu data-datanya harus benar gitu ya, jadi dilakukannya harus benar, jadi bukan ngempleng gitu ya. Sifat eksplisit memungkinkan komunikasi ilmiah berlangsung intensif di kalangan komunitas para ilmuwan ya. Jadi bisa dilihat lah apa yang dilakukan itu, bisa dilihat. Jadi bukan hidden ya, ini ya resep rahasia ya, hidden recipe ini. Nggak bisa kayak gitu ya. Yang namanya metode ilmiah itu harus ada ilmuwan lain pun bisa tahu apa yang kita lakukan. Kondisi ini yang memungkinkan pengetahuan mampu berkembang pesat seperti itu. Jadi healthy ya. Kayak gitu aja perkuliahan kita hari ini, pemaparan materi tentang scientific method ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misal ada yang nggak dipahami, silakan ditanyakan di grup ya. Jadi kita diskusi di grup, kita kembali ke grup Telegramnya, nanti bisa diaktifkan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Nanti bakal ada video-video baru berikutnya berombong-rombong. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.